Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Saubul Khair, Teknik Informatika kelas 3G, NIM 120501203113. Kali ini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester ganjil 2021 sampai 2022 program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, mata kuliah basis data, dosen pengampu Suwanto Sanjaya STMKOM. Kali ini saya akan membuat video tentang proses normalisasi, konseptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Kemudian mengimplementasikan model fisik yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Kemudian mengisikan beberapa data ke dalam salah satu tabel. Selanjutnya memberikan penjelasan dan beberapa contoh perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Baiklah, videonya sebagai berikut. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke proses normalisasi. Yang pertama kita akan menormalisasi faktor penjualan. Di sini sudah ada satu NF atau first normal form. Jadi syarat atau aturan dari satu NF ini yaitu suatu tabel dikatakan satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam suatu baris. Jadi inti dari normalisasi satu NF ini tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Contohnya nih, di dalam customer ada nama Ahmad, ada nama Bayu, dan ada nama Danu. Berarti itu bukan satu NF karena terdapatnya duplikasi data. Di satu NF ini terdapat nama faktur, tanggal, customer, alamat, kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, dan diskon. Lanjut, kita akan masuk ke 2NF. Aturan dari 2NF ini adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency karena primary key dalam sebuah tabel kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency ini adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key-nya. Intinya pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key-nya masing-masing, sehingga bentuklah normalisasi 2NF seperti ini. Yang pertama ada entitas faktor, yaitu primary key-nya nama faktor, berarti tanggal, customer, dan alamat bergantung pada nama faktor. Lalu pada entitas barang, primary key-nya adalah kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah, dan diskon ini bergantung pada primary key kode barang. Selanjutnya kita akan masuk kepada 3NF. 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut, misalnya A, B, C. Kondisinya adalah A pada B dan B pada C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency. Masih bingung? Contohnya seperti ini. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel berikut. Contohnya, pada atribut di 2NF ini, pada atribut jumlah atau key pada ini, atribut jumlah ini, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode barang, melainkan bergantung pada harga satuan. Jadi setelah dinormalisasi akan menghasilkan tabel seperti ini. Yang pertama yaitu customer. Customer di 2NF ini tidak langsung bergantung kepada primary key nama faktur. Makanya customer dibuatlah atribut baru dengan primary key-nya kode customer. Lanjut kepada faktur, lalu di dalam faktur ada tanggal dan kode customer. Selanjutnya ada barang. Primary key barang yaitu kode barang, dan nama barang, harga satuan, jumlah, dan diskon bergantung kepada kode barang. Lalu ada entitas atau atribut baru yaitu detail. Ada ID detail, tanggal, dan di dalamnya ada terdapat kode barang. Selanjutnya kita akan menormalisasi di faktor pembelian. 1NF, kita mulai dari 1NF sampai 3NF, atau dari first normal form sampai ke third normal form.
Yang pertama yaitu 1NF. Jadi di 1NF itu kita ingat kembali aturannya itu jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Berarti di sini ada nama faktur, tanggal, customer, penjual, salesman, kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, dan diskon. Di 2NF kita ingat kembali aturannya itu tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Jadi kita pecahlah dia ke 2NF dan terbentuklah entitas baru yaitu faktur dan barang. Di dalam entitas faktur ada atribut nama faktur sebagai primary key, ada tanggal, customer, penjual, dan salesman. Lalu pada entitas barang terdapat beberapa atribut yaitu primary yang menjadi primary key-nya itu kode barang, atribut nama barang, jumlah, harga satuan, dan diskon bergantung lagi kepada primary key-nya. Setelah kita memecah di 2NF, maka kita pecahlah menjadi 3NF dengan aturan tidak diperkenankannya adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak terhubung langsung pada primary key dan tidak bergantung, tapi bergantung pada field yang lain. Contohnya seperti di 2NF tadi, harga satuan tidak langsung bergantung kepada kode barang, tetapi melainkan pada field jumlah. Berarti bisa kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key-nya. Berarti akan menghasilkan tabel berikut. Yang pertama yaitu ada entitas customer, entitas faktur, barang, dan detail. Di entitas customer terdapat beberapa atribut yaitu kode customer, dan penjual. Lalu pada entitas faktur terdapat atribut nama faktur, tanggal, salesman, dan kode customer. Pada entitas barang terdapat atribut kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, dan diskon. Sedangkan pada detail terdapatnya atribut ID detail, jumlah, dan kode barang. Jadi karena antara faktur penjualan dan faktur pembelian ini mirip, maka saya akan membuat conceptual modeling, logical modeling, dan physical modelingnya hanya satu. Berikut penjelasannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat conceptual modeling, logical modeling, dan physical modeling dari faktur penjualan. Saya membuat salah satu karena antara faktur penjualan dan pembelian ini hampir mirip. Yang pertama kita akan membuka aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler. Selanjutnya kita ke menu logical, lalu kita klik new entity. New entity di sini, klik di sini. Lalu kita akan membuat entitas yang pertama yaitu entitas customer. Kita apply, lalu kita ke menu atribut, kita tambah. Atribut yang pertama yaitu adanya ID underscore customer. Lalu kita apply, kita pilih data tipenya yaitu logical, tipenya varchar, size-nya 12 atau 15. Lalu unitnya chart, primary UID, lalu kita play. Lalu kita tambah yang kedua yaitu nama, logical, sort tipenya yaitu varchar, size 15, disamakan chart dan mandatory, lalu play. Lalu yang ketiga ada alamat, logical, data tipenya logical, sort tipenya yaitu varchar, size nya 15, unitnya chart, mandatory, apply, lalu oke. Lalu kita akan membuat entitas yang kedua yaitu faktur.
lalu kita apply, jangan lupa apply, lalu kita ke menu atribut lagi, kita tambahkan di entitas faktor ada yaitu yang pertama nomor underscore faktor, yaitu logical, sort type-nya varchar 15, samakan char dan primary UID. Kita apply, lalu kita tambah yang kedua yaitu tanggal, logical, sort type-nya yaitu data date, lalu mandatory, kita apply. Yang ketiga ada ID underscore customer, yaitu logical, varchar, size-nya 15, unit char, mandatory, apply, lalu oke. Lalu yang ketiga, kita akan membuat entitas barang. Kita apply, kita ke menu atribut, kita tambah, lalu kita masukkan atribut yang pertama yaitu ID underscore barang. Logical, sort type-nya seperti biasa yaitu varchar, size-nya samakan saja 15, unitnya char dan menjadi primary UID, lalu apply. Yang kedua yaitu nama underscore barang, logical, sort type-nya varchar, size-nya 15, unitnya char, mandatory, lalu kita apply. Yang ketiga yaitu ada nama underscore harga satuan, harga underscore satuan, logical, sort type-nya yaitu varchar, size-nya 15, unitnya char, mandatory, apply. Yang keempat yaitu ada diskon, atribut diskon, logical, pilih varchar 15, char, mandatory, lalu apply, lalu kita oke. Yang keempat, kita akan membuat entitas dari detail. Kita apply, kita ke menu atribut, untuk menambah atribut kita tekan tanda tambah, lalu atribut pertama yaitu ID underscore detail, logical, sort type-nya varchar 15, char, primary UID, apply, lalu kita tambah yang kedua atribut yaitu jumlah, logical, kita ke integer, mandatory, lalu apply. Maka kita akan membuat itu data tipenya menjadi integer. Ya, atribut yang terakhir yaitu adanya ID barang, logical, data tipenya sort type-nya varchar, size-nya 15, lalu char, mandatory, apply, lalu oke. Lalu kita susun. Selanjutnya, setelah kita susun seperti ini, kita akan menentukan relasi antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Apa relasi antara customer dengan faktur? Yaitu one to many. Satu customer bisa memiliki beberapa banyak faktur.
berarti one to many. Oke. Lalu yang kedua, relasi antara customer dengan detail, yaitu one to many. Jadi satu customer bisa memiliki beberapa detail dari barang atau apa yang dibelinya, berarti one to many. Oke. Selanjutnya, relasi antara faktor dengan detail. Satu buah faktor memiliki banyak detail, berarti one to many. Selanjutnya, antara entitas barang dengan entitas detail, yaitu relasinya itu sama, yaitu one to many. Karena satu buah barang memiliki banyak detail, berarti one to many. Setelah itu kita akan menjadikan bentuk model fisik dari konseptual modeling ini dengan mengklik tanda panah 2 ke kanan, yaitu engineer to relational model. Kita klik, lalu kita centang semuanya: logical, entity hierarchy, relation, view, dan subview. Lalu kita klik engineer. Beginilah bentuk fisik dari conceptual modeling dari faktor penjualan. Selanjutnya saya akan membuat mengimplementasikan model fisik yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Di sini saya sudah membuka aplikasi SQL+. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkonekkan terlebih dahulu DBL-nya dengan mengetik connect SCS DBA. Kita akan memasukkan password yang telah kita daftarkan saat penginstalan aplikasi SQL+ tadi. Jika kalian lupa dengan passwordnya, maka kalian harus menginstal ulang aplikasi SQL+ dan membuat password baru. Jadi saya akan masukkan password yang sudah saya buat tadi, enter. Maka jika dia berhasil, maka akan tertulis atau akan keluar connected. Maka yang kedua atau proses yang kedua yaitu membuat nama user, name-nya dengan nama terserah kalian, dan memasukkan passwordnya. Di sini saya akan membuat dengan user yaitu OTS 3 dengan mengetik create user OTSBD, lalu saya akan membuat passwordnya identified by 1345 tanda titik koma lalu enter. Jika berhasil membuat user, maka akan keluar user created. Lalu yang ketiga yaitu memberikan akses untuk connect research DBA ke user UTS-BD tadi dengan mengetik grant connect research DBA to UTS, yaitu nama user tadi UTS-BD titik koma lalu enter. Jika berhasil, maka akan tertulis grant success. Lalu selanjutnya yang keempat, membuat tabel dari variabel barang. Kita akan mengetik create table.
membuat tabel dari variabel barang. Yang pertama yang kita masukkan yaitu ID barang. Sudah terbuat. Selanjutnya kita akan menselect di form barang tadi, yaitu select form barang. Sebelum itu jadi tidak bisa diselect, berarti kita akan memasukkan nilai ke dalam tabel customer, yaitu insert into barang value masukkan insert into barang value barang, berarti insert into barang
kedua insert into barang value dua barang dengan diskon 0%. Selanjutnya insert into barang value yaitu 75.000 0%. Lalu yang ketiga, yang keempat yaitu barang keempat insert into barang value empat barang dengan harga 20.000 0%. Setelah masuk ke empat dari nilai dari tabel customer, maka kita akan memilih atau menampilkan tabel yang telah dimasukkan ke nilai dengan cara select form. Select form barang, enter. Maka akan menampilkan ID barang, nama barang, harga satuan, dan diskon. Selanjutnya kita akan mencoba menselect di form di ID barang. Maka kita ketik select ID underscore barang. Jangan lupa tanda kita enter, yaitu form dari barang, tabel barang. Salah, berarti form barang koma. Ulang lagi, select ID underscore barang, enter, from barang koma, enter. Maka akan menampilkan hanya ID barang. Selanjutnya kita akan mencoba select nama underscore barang di form dari tabel barang. Akan mengeluarkan nama barang. Selanjutnya ada harga satuan. Select harga underscore satuan from tabel
akan menampilkan tabel hanya harga satuan. Selanjutnya kita akan mencoba di diskon. Select diskon di from tabel barang, maka keluarlah tabel di tabel diskon. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.